Bab 261. Wei Changning tidak menyangka bahwa dia dipukuli oleh ayahnya dan Xiao Yiqian pada saat yang sama hanya untuk mengungkap identitas Ye Chen. Xiao Yiqian memukulinya, tapi dia bisa menahannya. Lagi pula dia juga tahu di dalam hatinya bahwa dia telah menipu Xiao Yiqian untuk meminum obat, jadi wajar jika Xiao Yiqian membenci dirinya sendiri. Namun, Wei Changning tidak percaya bahwa ayahnya, yang hampir tidak menyentuhnya selama beberapa dekade, menamparkan dirinya sendiri 2 kali dalam waktu singkat ini. Dia menutupi wajahnya, menatap Wei Yongzheng dengan marah, dan berseru, "Ayah, mengapa ayah memukulku lagi? Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Dasar bajingan, diamlah." Wei Yongzheng memelototinya dengan tajam, sambil mengumpat dalam hati, mengapa anak hilang ini tidak memiliki penglihatan yang tajam. Sekarang bahkan si Tianqi adalah anjing penjilat Ye Chen, jadi sekarang Ye Chen adalah satu-satunya penyelamat keluarga Wei. Bahkan jika dia benar-benar seorang stickman, dia tidak boleh mengatakannya, apalagi menyinggung perasaannya. Setelah memarahi Wei Changning, Wei Yongzheng akhirnya berkata, "Tuan Ye, kamu boleh berbicara dengan bebas, jangan dimasukkan ke dalam hati." Xiao Yiqian juga panik, sangat membenci Wei Changning di dalam hatinya sehingga dia menendang Wei Changning dan berkata dengan dingin, "Wei Changning, jangan terlalu banyak bicara di sini. Jika kamu mengganggu Tuan Ye atau kakek Ye, aku akan memotongmu." Petik 2. Wei Changning mengerang, dan dia sudah berguling sejauh 3 meter. Setelah Xiao Yiqian selesai menendangnya, dia buru-buru tersenyum pada Ye Chen dan berkata, "Kakek Ye, jangan marah karena sampah ini. Dia tidak pantas mendapatkannya sama sekali. Tolong obati aku secepatnya." Wei Changning benar-benar tercengang. Jelas sekali bahwa Ye Chen hanyalah menantu laki-laki yang tidak berguna yang telah menipu banyak orang besar dengan mengandalkan trik Feng Shui. Dia mengatakan yang sebenarnya. Kenapa dia, orang yang pada akhirnya dikalahkan? Ye Chen memandang mereka dengan dingin dan berkata, "Jika Wei Liang tidak memohon padaku, aku tidak akan datang ke sini sama sekali. Jadi kalian harus tahu di dalam hati bahwa jika keluarga Wei menyelesaikan krisis hari ini, penghargaannya adalah sepenuhnya karena Wei Liang." Mendengar ini, Wei Yongzheng segera memuji Wei Liang, "Kamu melakukan pekerjaan dengan baik kali ini, saya akan mengingatnya." Wei Liang sangat bersemangat dari sudut pandang ini. Selama Ye Chen menyembuhkan Ma Xiao Yiqian, dia bisa menjadi ketua farmasi Wei. Namun, dia tidak tahu bahwa Wei Yongzheng sudah memiliki USB flash drive asam nitrat di dalam hatinya. Dalam pandangan Wei Yongzheng, Wei Liang adalah seorang bajingan yang lahir dari seorang gadis desa di Gunung Changbai yang diperankan olehnya. Karena ibunya berasal dari latar belakang yang sederhana, Wei Yongzheng memandang rendah Wei Liang. Dia awalnya mengatakan bahwa siapapun yang bisa menyelesaikan krisis keluarga antara dia dan putra sulungnya Wei Changning akan menjadi ketuanya. Faktanya, itu terutama untuk merangsang Wei Changning dan membuatnya secara aktif memikirkan solusi. Dia tidak pernah menyangka bahwa Wei Liang akan memiliki hal seperti itu, pengaruh besar. Menerobos dan mengundang si Tianqi dan Ye Chen kemari. Jika apa yang dia katakan itu benar, maka ketika Ye Chen mengambil tindakan untuk menyembuhkan Xiao Yiqian, dia harus membiarkan Wei Liang menjadi ketuanya. Tapi bagaimana mungkin? Dia adalah sampah yang seharusnya tidak ada. Pada awalnya, saya hanya berada di Gunung Changbai secara kebetulan, dan menemukan seorang gadis cantik di keluarga petani obat yang bekerja sama dengan saya. Jadi dengan tujuan bersenang-senang, saya menggunakan kata-kata manis untuk menangkapnya, dan kemudian melewati beberapa kecanduan. Tapi aku benar-benar tidak menyangka gadis itu hamil. Yang lebih tidak terduga adalah saya dengan jelas menolak permintaannya untuk menikah, dan kemudian meninggalkan desa di kaki Gunung Changbai. Tidak pernah pergi ke sana lagi, tetapi wanita ini hanya mengertakkan gigi dan melahirkan seorang anak. Ketika mengetahui keberadaan Wei Liang, istri asli Wei Yongzheng bertengkar lama dengannya, yang membuat keluarga Wei gelisah. Pada saat itu, dia sudah sangat muak pada Wei Liang bahkan sebelum dia bertemu Wei Liang. Wei Yongzheng sendiri adalah orang yang sangat egois. Dia memiliki beberapa anak di luar nikah, tapi dia tidak ingin mengambil satupun dari mereka kembali. Sebab, menurutnya, alasan lahirnya anak haram itu karena ibunya tidak punya pengetahuan diri apalagi kredibilitas. Cuma bercanda, kalau hamil sebaiknya digugurkan saja, apa yang terjadi setelah melahirkan. Oleh karena itu, ini juga merupakan alasan mendasar mengapa dia selalu membenci Wei Liang. Jika orang tuaku tidak mendengar bahwa ada seorang cucu yang tinggal di luar negeri dan memaksanya untuk membawanya kembali,
aku tidak akan pernah ingin melihat bajingan yang dilahirkan oleh seorang wanita pedesaan dalam hidupku. Sekarang, meskipun Wei Liang memberikan kontribusi yang besar, tidak mungkin dia menyerahkan bisnis keluarga Wei kepadanya, kentut macam apa dia. Namun, Wei Yongzheng tidak mengungkapkan fitnah dan ketidakpuasan batinnya, dia hanya ingin menyingkirkan Xiao Yiqian, Dewa Wabah. Jadi Wei Yongzheng dengan hormat berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, tolong bantu Xiao Dong." Xiao Yiqian juga menatap Ye Chen dengan getir, dan dia menelepon kakeknya dan meminta maaf, bukankah itu hanya untuk menyembuhkan penyakitnya? Kalau tidak, bagaimana dia bisa menahannya sampai sekarang dan tidak marah? Ye Chen tersenyum main-main dan berkata kepada Xiao Yiqian, "Ayo, aku akan memeriksa denyut nadimu." Xiao Yiqian buru-buru mengulurkan pergelangan tangannya. Ye Chen berpura-pura memanggil denyut nadinya, dan berkata, "Itu karena stasis darah di tubuhmu, dan aliran ke bawah tidak lancar, dan kamu telah meminum obat untuk meningkatkan api hati dan api ginjal dengan gegabah, mengakibatkan penumpukan dari efek obat yang menyebabkan mah, jadi, hanya mengandalkan obat anti-inflamasi, sama sekali tidak mungkin bisa disembuhkan." Xiao Yiqian merasa itu masuk akal, dan buru-buru bertanya, "Tuan Ye, beritahu saya cara mengobati penyakit saya." Ye Chen tersenyum tipis, dan berkata, "Penyakitmu membutuhkan 18 ramuan untuk membuat semangkuk sup herbal." Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya, "Bawakan pena, saya akan menulis resep untukmu." Xiao Yiqian segera menjadi bersemangat dan berseru, "Bagus, bagus. Terima kasih, Tuan Ye." Setelah mengatakan itu, dia segera meminta kertas dan pena pada Wei Yongzheng, dan menyerahkannya kepada Ye Chen dengan hormat. Ye Chen dengan santai menuliskan 18 obat Tiongkok yang paling pahit, dan meresepkan dosis besar. Ini hanya resep yang tidak masuk akal, jika diminum seteguk obat yang diseduh, kemungkinan besar akan membuat lidah Anda terasa pahit hingga tidak bisa merasakan apapun lagi selama 3 bulan. Setelah resep diisi, Ye Chen menyerahkannya langsung kepada Wei Yongzheng dan berkata, "Keluarga Wei Anda sendiri adalah perusahaan farmasi, jadi mengumpulkan bahan obat ini seharusnya mudah, bukan?" Wei Yongzheng buru-buru melihat bahwa bahan obat di atas relatif umum, jadi dia buru-buru mengangguk dan berkata, "Ada semuanya. Saya memilikinya di rumah. Saya akan mengirim seseorang untuk mengambilnya." Setelah itu, dia memanggil seorang pelayan, menyerahkan resepnya, dan berteriak dengan dingin, "Pergi dan ambil obatnya." "Baik, Pak." Para pelayan buru-buru pergi mengambil obat sesuai resep. Xiao Yiqian gemetar karena kegembiraan, dan berseru, "Tuan Ye, setelah meminum obat ini, apakah akan sembuh setelah merebus dan meminumnya?" Ye Chen mengangguk dan berkata dengan tidak jelas, "Ini mungkin bagus, tapi obat ini masih kekurangan primer." Pengenalan obat. Xiao Yiqian bertanya dengan tergesa-gesa, "Apa yang kamu perlukan untuk membuat pengenalan obat? Katakan padaku, dan aku akan mengirim seseorang untuk menyiapkannya." Ye Chen tertawa dan berkata, "Kamu memiliki banyak qi dan darah yang terkumpul, dan kamu perlu menggunakan urin manusia untuk membuat obat." Bab 262. Menggunakan urin manusia. Xiao Yiqian segera berkata dengan wajah penuh rasa malu, "Bukankah ini sedikit menjijikkan? Apakah kamu benar-benar perlu menggunakan urin?" Ye Chen mendengus dingin, "Apakah menurutmu aku menggertakmu?" Saat dia berbicara, dia menunjuk ke arah Wei Yongzheng dan berkata, "Anda pasti sudah berkecimpung dalam bisnis pengobatan selama bertahun-tahun. Izinkan saya bertanya, apakah banyak resep kuno yang menggunakan urin anak-anak sebagai obat?" "Ya, ya." Wei Yongzheng segera mengangguk dan berkata, "Banyak resep kuno yang mengharuskan penggunaan urin anak-anak sebagai bahan obat. Di selatan, bahkan ada tradisi menggunakan urin anak-anak untuk merebus telur dan memakannya, efek kesehatan tertentu." Berbicara, Wei Yongzheng berkata kepada Xiao Yiqian, "Xiao Dong, kamu tidak perlu terlalu khawatir, urin anak laki-laki dalam pengobatan Tiongkok adalah hal yang sangat murni, tidak kotor." Mendengar itu adalah air kencing anak-anak, ekspresi Xiao Yiqian sedikit melembut. "Dulu aku sering menonton film kostum dan drama TV, dan tingkat kemunculan urin anak ini memang sangat tinggi, jadi kalau dipikir-pikir, tidak terlalu menjijikkan." Namun, saat baru saja menerima urin anak tersebut, tiba-tiba Ye Chen berkata, "Sebenarnya pengenalan obat ini tidak bisa dibuat dari urin anak, karena urin anak dihasilkan oleh tubuh yang murni seorang wanita yang belum menyentuh seorang wanita, jadi urin anak-anak energi yang sangat kuat,
Anda sudah memiliki Qi dan stasis darah. Jika Anda menggunakan urin anak laki-laki, itu hanya akan memperburuk kondisi Anda. Ketika Xiao Yiqian mendengar ini, dia bertanya dengan heran, Tuan Ye, apakah Anda harus menggunakan air seni seorang gadis? Perempuan juga tidak bisa melakukannya. Ye Chen melambaikan tangannya dan berkata, untuk mengobati penyakitmu, kamu perlu menggunakan air seni pria dewasa, dan pria dewasa itu pasti tidur dengan banyak wanita, semakin banyak semakin baik. Karena dia telah tidur dengan banyak wanita. Semakin banyak wanita yang Anda miliki, semakin negatif sifat urin Anda, yang akan berdampak sangat baik pada situasi Qi dan stasis darah Anda. Xiao Yiqian tertegun sejenak, dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Tuan Ye, apakah kamu masih memiliki dendam terhadapku, jadi kamu sengaja mempermainkanku untuk bersenang-senang? Mengapa semakin aku mendengarkannya, semakin misterius jadinya? Ye Chen berkata dengan tenang, saya, Ye Chen, bersumpah demi hidup saya bahwa jika Anda melakukan persis apa yang saya katakan, Anda akan disembuhkan dengan obatnya. Jika tidak berhasil, saya, Ye Chen, akan membuat petir. Bagaimanapun, Ye Chen memandang Xiao Yiqian dengan pandangan menghina, dan berkata, itulah akhir dari cerita, jika kamu tidak percaya padaku, maka aku tidak punya pilihan lain. Melihat kata-kata Ye Chen sangat tulus, Xiao Yiqian merasa agak yakin. Saat ini, Ye Chen melihat bahwa dia masih tidak mempercayainya, dan berkata lagi, iya, begitu banyak orang telah menyaksikan bahwa jika obat saya sudah siap dan Anda tidak sembuh total dalam waktu 10 menit setelah meminumnya, saya akan memberimu 100 juta. Ye Chen menghabiskan 100 juta untuk membeli ginseng ungu berkualitas tinggi berusia 300 tahun di lelang Chinese Medicine Expo terakhir kali, jadi tidak ada yang meragukan bahwa dia bisa menghabiskan 100 juta lagi. Ketika Xiao Yiqian mendengar ini, dia merasa Ye Chen mungkin tidak menipu dirinya sendiri. Kalau tidak, dengan harga 100 juta, sebagai ganti minum kencing, dia tidak akan mati, bukan? Jika dia benar-benar mau berusaha sekuat tenaga, dia bisa langsung menjadikannya pecundang pertama di dunia dengan mengertakkan gigi dan menghentakkan kakinya. Jadi dia mengertakkan gigi, dan demi akarnya sendiri. Berseru, oke, kalau begitu lakukan apa yang kamu katakan. Lagi pula, dia memikirkannya sendiri, dan berkata dengan serius, Tuan Ye, saya belum pernah menyentuh banyak wanita dalam hidup saya, tetapi ada juga 100 wanita yang lebih muda, jadi jika saya meminum air seni saya sendiri, itu akan baik-baik saja, kanan. Ye Chen mengerutkan kening dan menatapnya, apa yang kamu pikirkan? Jika urinmu berguna, apakah kamu masih perlu meminumnya? Itu sudah bekerja di kandung kemihmu. Xiao Yiqian berseru, aku masih tidak bisa menggunakan milikku sendiri. Lalu milik siapa? Ye Chen melihat sekeliling dan berkata, ayo, semuanya yang ada di sini, tolong beritahu kami berapa banyak pengalaman yang Anda miliki di bidang itu. Mohon jawab dengan jujur dan jangan menyombongkan diri, jika tidak maka akan menunda perawatan ketua Xiao, bertanggung jawab. Semua orang tidak berbicara, tetapi Anda melihat saya melihat Anda, dan akhirnya mereka semua melihat ke lelaki tua keluarga Wei Yongzheng. Siapa yang tidak tahu kalau Wei Yongzheng, lelaki tua dari keluarga Wei, genit di masa mudanya. Ketika dia masih muda, dia makan resep domba kuat beracunnya dengan putus asa setiap hari, dan dia akan mati ketika dia baru berusia 60-an, jadi dia seharusnya menjadi orang dengan wanita terbanyak di ruangan itu. Melihat semua orang memandangnya, Wei Yongzheng tiba-tiba merasakan sedikit pencapaian, dan berkata dengan bangga, saya tidak puas dengan Guru Ye, yang mengatakan bahwa ketika Wei masih muda, dia lebih anggun, dan ada lebih banyak wanita yang menyukaiku. Aku menghitung secara kasar, lupakan saja, berhenti bicara dan kamu akan baik-baik saja. Ye Chen mengangguk, menunjuk ke arah Wei Yongzheng dan berkata kepada Xiao Yiqian, oke, itu dia. Ekspresi Xiao Yiqian sangat jelek. Biarkan dirimu meminum air seni orang tua jahat seperti Wei Yongzheng. Bukankah ini sangat menjijikkan? Namun, Ye Chen mengatakan bahwa semakin banyak pengalaman di bidang itu, semakin baik efeknya. Wei Yongzheng adalah orang tua yang buruk, dia bisa bermain lebih baik dari dirinya sendiri, dan saat ini tidak ada orang yang lebih cocok dari dia. Jadi dia tidak punya pilihan selain mengertakkan gigi dan berkata, kalau begitu, biarlah. Ye Chen mengangguk, dan berkata kepada Wei Yongzheng, ayo, Tuan Wei, isi dulu 2 liter air murni,
tahan air senimu, dan ketika kamu ingin buang air kecil, ambillah baskom untuk menyambungkannya. Saat kamu punya cukup untuk 1 liter, beritahu aku kapan. 1 liter, Xiao Yiqian hampir pingsan, Tuan Ye, ini keterlaluan. Ye Chen berkata, bagaimana jika efeknya tidak bagus? Apakah Anda mencoba memeras saya sebesar 100 juta? Tidak, tidak. Xiao Yiqian buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, aku sedang memikirkannya, hampir 2 gigitan sudah cukup, 1 liter terlalu menakutkan. Ye Chen berkata dengan serius, jika kamu ingin menyembuhkan mah dalam 1 langkah, kamu harus minum 1 liter, jika tidak, jika ada gejala sisa, jangan salahkan aku. Xiao Yiqian sangat tertekan, dan dia tidak tahu apakah Ye Chen sedang mempermainkannya. Terlihat bahwa dia serius dengan apa yang dia katakan, dan dia bersedia bersumpah demi hidupnya, dan juga berjanji untuk 100 juta. Dia selalu merasa orang ini tidak mempermainkannya. Saat ini, orang yang mengambil obat itu kembali. Menurut permintaan Ye Chen, bahan obat yang dikeringkan dan didehidrasi saja memiliki berat lebih dari 20 kg. Ye Chen berkata, ayo, bagi obat-obatan ini menjadi 4 bagian, masukkan masing-masing bagian ke dalam kaserole. Tambahkan 10 liter air, rebus selama 1 jam dengan api besar, lalu campurkan ke 4 bagian sup obat menjadi 1, masak setengahnya lagi, 1 jam, dan akhirnya 40 liter air. Masak hingga 1 liter. Setelah mengatakan itu, Marven berkata kepada Xiao Yiqian, kalau obatnya sudah matang dan Tuan Wei sudah cukup buang air kecil, kamu akan minum 1 liter obat dan 1 liter air seni. Minum dulu air seninya lalu obatnya. Mengerti. Petik 2. Xiao Yiqian hampir menangis. 1 tarikan napas sama dengan 2 liter. 1 liter jamu Cina yang rasanya sangat pahit, dan 1 liter air seni orang tua yang mungkin terlalu seksi, berakibat fatal. Namun untuk menyembuhkan akar penyakitnya sendiri, ia tidak berani menawar, melainkan bertanya, Tuan Ye, bolehkah Anda meminum obatnya terlebih dahulu baru kemudian meminum air seninya? Kalau begitu, obatnya akan berbau menyengat, dan kamu tidak akan bisa merasakan baunya setelah meminum air seninya. Apa yang kamu bercanda? Ye Chen berkata dengan nada menghina, Yao Yingzi, tentu saja kamu harus minum Yao Yingzi dulu, lalu minum obatnya. Petik 2. Bab 263. Apakah obat yang menginduksi kencing atau kencing yang menginduksi obat? Siksaan jiwa ini membuat Xiao Yiqian bingung. Tapi setelah beberapa saat, dia menemukan kebenaran di balik kata-kata Ye Chen. Karena urin merupakan penginduksi obat, maka urin harus digunakan untuk menginduksi obat, artinya urin harus diminum terlebih dahulu. Namun, 1 liter terlalu banyak. Ketika Xiao Yiqian memikirkan hal ini, kepalanya terasa sebesar ember. Saat ini, Ye Chen berkata sambil tersenyum, masalah ini tidak bisa ditunda. Jika kamu benar-benar mati, jangan salahkan aku karena tidak menyelamatkanmu. Xiao Yiqian gemetar ketakutan dan berseru, oke, aku akan mendengarkanmu. Ye Chen mengangguk dan berkata kepada Wei Yongzheng, Tuan Wei, tolong minum lebih banyak air dulu. Selain itu, atur seseorang untuk merebus obatnya dengan cepat. Beraninya Wei Yongzheng tidak patuh, dia buru-buru mengangguk dan berkata, jangan khawatir, Tuan Ye, saya akan minum lebih banyak air. Xiao Yiqian menghela nafas dan menerima nasibnya. Baginya, menyembuhkan mah dengan cepat lebih penting dari apapun. Ye Chen sedang dalam suasana hati yang sangat bahagia saat ini. Untuk mengobati mah Xiao Yiqian, apa kebutuhan air kencing anak dan yang paling sakit? Asalkan ia memotong sedikit sisa obat dari pil yang dibuatnya sebelumnya, maknya bisa disembuhkan. Alasan kenapa saya menyuruhnya menggunakan urin Wei Yongzheng sebagai obat hanya untuk menipunya. Setelah beberapa saat, seluruh keluarga Wei dipenuhi dengan bau obat tradisional Tiongkok yang sangat pahit. Menciumnya saja sudah membuat tenggorokan saya kering dan mulut saya terasa sesak. Sulit membayangkan betapa tidak nyamannya meminumnya. Beberapa panci besar berisi air direbus dengan api besar untuk membuat 1 liter sup obat hitam pekat, yang bentuknya tidak berbeda dengan minyak bumi. Setelah sup obat habis, Wei Yongzheng belum kembali. Xiao Yiqian tidak sabar menunggu, jadi dia memerintahkan seseorang untuk memburunya. Terima kasih Wei Yongzheng, dia sudah tua dan ginjalnya tidak bagus. Sungguh menyakitkan meminum begitu banyak air sekaligus dan memaksakan diri untuk buang air kecil. Setelah menunggu 20 menit lagi, Wei Yongzheng akhirnya mengumpulkan 1 liter dan buru-buru masuk sambil memegangi hidungnya. Tuan Ye, urinnya cukup untuk 1 liter.
Marven takut baunya akan mengotori dirinya, maka dia segera menjauh, menutup hidungnya dan berkata kepada Xiao Yiqian, "Ini, minumlah dulu perkenalan obat ini, lalu minum obatnya." "Baik." Xiao Yiqian mengangguk dengan tergesa-gesa. Rasa sakit yang hebat di sana membuatnya sadar bahwa masalah ini tidak bisa ditunda, sehingga ia tidak berani menunda dan mengambil botol besar berisi cairan kuning jingga langsung dari tangan Wei Yongzheng. Wei Changning di samping merasa mual. Melihat Xiao Yiqian mencoba meminum minuman ini, dia langsung memikirkan saat dia menjilat urinoir di Brilliant Club. Setiap kali dia memikirkannya, dia pasti merasa mual. Xiao Yiqian juga ingin muntah. Wei Yongzheng, seorang lelaki tua yang jahat, sangat bersedia memberikannya. Tingkat cairan dalam cangkir besar 1 liter bahkan sedikit lebih tinggi dari batas 1 liter beberapa milimeter. Namun ketika dia mengira benda ini bisa menyelamatkan nyawanya, dia tidak berani menunda sama sekali. Dia buru-buru mengambilnya, memejamkan mata, mengertakkan gigi, dan meminumnya dalam sekali teguk. Dalam sekejap, mulut Xiao Yiqian meledak, seluruh mulut dan hidungnya dipenuhi bau busuk yang menyengat. Ia begitu jijik hingga hanya ingin muntah. Eropa, Xiao Yiqian hampir tidak bisa menahannya dan hampir memuntahkannya, tetapi karena dia takut mempengaruhi kemanjuran obatnya, dia segera menutup mulutnya dan menelannya lagi. Semua orang hampir muntah. Situasi sang cucu saat ini benar-benar sebanding dengan generasi kedua kaya yang mempermainkan Douyin beberapa waktu lalu. Xiao Yiqian meminum semuanya dalam satu tegukan, menyeka mulutnya, dan buru-buru berkata, "Di mana obatnya? Cepat, cepat berikan padaku." Ye Chen mengambil 1 liter sup obat hitam kental dari tangan pelayan, dan memanfaatkan ketidaksiapan orang tersebut, menaburkan sedikit bubuk yang baru saja diambil dari pil ke dalamnya dengan ujung jarinya. Kemudian, dia membawakan sup obat untuk Xiao Yiqian sambil tersenyum dan berkata sambil tersenyum, "Ayo, Tuan Xiao, tolong." Ada bau busuk yang menyengat di mulut Xiao Yiqian, dan dia tidak sabar menunggu bau lain menutupinya, jadi dia mengambil sup obat dan meneguknya. Seteguk besar sup obat ini hampir membuatnya pingsan karena kesakitan. Dia belum pernah merasakan sesuatu yang begitu pahit dalam hidupnya. Rasanya sangat pahit, seolah-olah 10.000 botol tablet licorice telah meleleh ke dalam mangkuk sup obat ini. Dan sup obat ini tidak hanya pahit, tapi juga gosong parah. Lidahku terasa mati rasa begitu masuk ke mulutku, lalu seluruh mulutku mati rasa. Setelah meminumnya, seluruh perut terasa ingin meminum asam sulfat, dan terasa terbakar tidak nyaman. Namun, saat dia meminumnya, Xiao Yiqian segera merasakan panas berbeda menyebar dari perutnya ke tubuh bagian bawahnya. Rasa sakit di sana segera hilang. Hai, asteris luar biasa. Xiao Yiqian sangat bersemangat sehingga dia meminumnya dalam suapan besar, tidak peduli betapa menyakitkannya itu. Saat saya meminumnya sampai habis, sisa obat di bagian dasarnya kental seperti pasta wijen hitam. Setelah diminum menempel di mulut, sangat tidak nyaman hingga ingin mati. Namun demi keefektifan obatnya, ia tetap menelan semua ampas obat tersebut ke dalam perutnya. Saat ini, seluruh mulutnya mati rasa, dia tidak tahu kalau lidahnya terbakar oleh sup obat hantu ini, dan apapun yang dia makan dalam beberapa bulan ke depan pasti tidak berasa. Mulutnya akan selalu mati rasa dan terbakar, yang cukup membuatnya tidak nyaman. Yang lebih penting obat ini membakar lambung dan ususnya, dalam beberapa bulan ke depan kemungkinan besar dia akan diare beberapa kali dalam sehari, singkatnya dia akan tetap menderita. Namun, Xiao Yiqian tidak memiliki tenaga untuk merasakan ketidaknyamanan di tempat lain sekarang. Dia semakin merasa bahwa bagian yang bernanah dan nyeri menjadi sejuk dan nyaman, dan keseluruhan orang tampak jauh lebih rileks. Luar biasa, saya rasa ini berhasil. Xiao Yiqian sangat gembira dan segera melepas celananya di depan semua orang. Sekilas, dia hampir meneteskan air mata, area yang memborok ini telah sembuh dengan cepat. Ini sungguh menakjubkan. Saat ini, Ye Chen berkata dengan ringan, "Ma, Anda seharusnya sudah sembuh, tetapi saraf Anda sudah nekrotik. Pasti sangat sulit untuk mendapatkan kembali kejayaan Anda di masa depan, dan saya menyarankan Anda untuk tidak meminum obat semacam itu sembarangan, jika tidak, mungkin hal yang sama akan terjadi lagi." Xiao Yiqian mengangguk berulang kali. Sejak akarnya mulai membusuk, ia tidak lagi berharap untuk mendapatkan kembali kejayaannya. Selama ia bisa tetap di sana seperti itu, ia puas. "Sekarang saya baik-baik saja, akar saya terselamatkan." Ye Chen berkata dengan ringan saat ini, "Xiao Yiqian,
kamu seharusnya senang bahwa pada pelelangan hari itu, akulah yang memotret ginseng ungu berusia 300 tahun, bukan kamu. Jika tidak, dengan kondisimu, jika kamu mengambil ginseng ungu berumur 300 tahun ginseng ungu, saya khawatir ginseng ungu itu akan segera membusuk, dan saya tidak sabar menunggu sampai sekarang. Xiao Yiqian ketakutan beberapa saat. Saat ini, di depan Ye Chen, dia tidak berani pamer, jadi dia hanya bisa berkata dengan hormat, "Terima kasih, Tuan Ye, atas penyelamatannya." Ye Chen bersenandung dan berkata, "Karena kamu sudah pulih sekarang, tidak perlu mempermalukan keluarga Wei, kan?" Tentu saja, Xiao Yiqian mengangguk berulang kali. Meski sudah sangat menderita, namun kini akar permasalahannya sudah sembuh, sebenarnya tidak perlu lagi putus dengan keluarga Wei. Kini, hatinya penuh dengan kesedihan untuk Jinling, seolah hidup tidak mudah sejak ia datang ke Jinling. Pada saat ini, akarnya telah terselamatkan. Jauh di lubuk hatinya, dia memiliki keinginan kuat untuk kembali ke Yanjing dan meninggalkan tempat menyedihkan di Jinling. Bab 264. Setelah menderita begitu banyak keluhan, Xiao Yiqian sangat ingin pulang. Selain itu, dia tahu bahwa dia tidak dapat menemukan cara untuk mengembalikan kejayaannya di Jinling, jadi dia ingin kembali ke Yanjing untuk melihat apakah dia dapat menemukan seorang ahli. Ada hal lain yang sangat penting, ibunya sudah mendekati ulang tahunnya yang ke-84, sebagai anak tertua, ia harus kembali merayakan ulang tahunnya. Namun ibunya meminta dirinya untuk mengundang Si Tianqi ke sini, namun kini tampaknya Si Tianqi masih belum memaafkan dirinya sendiri. Namun, dia masih dengan ragu-ragu bertanya kepada Si Tianqi, "Paman Si, beberapa hari lagi ini akan menjadi pesta ulang tahun ibuku. Saya ingin tahu apakah Anda bisa datang ke Beijing untuk menikmatinya." Si Tianqi berkata tanpa ekspresi, "Direktur Xiao, saya sudah memberitahu Anda bahwa tidak ada lagi hubungan apapun antara keluarga Xiao dan saya, jadi tidak perlu lagi membuang waktu di pesta ulang tahun." Xiao Yiqian menghela nafas pelan dan mengangguk. Meskipun dia ingin menjatuhkan lelaki tua jahat Si Tianqi ini ke tanah dan memukulinya, dia tetap berkata dengan sangat rendah hati, karena Paman Si telah memutuskan, Yiqian tidak bisa memaksanya. Dalam hal ini, Yiqian akan kembali ke Yanjing dulu. Petik 2. Si Tianqi mengangguk. Xiao Yiqian meliriknya dan kemudian ke Ye Chen, giginya gatal karena kebencian, tapi dia masih tidak mengatakan sepatah kata pun dan pergi dengan putus asa bersama pengawalnya. Melihat Dewa Wabah akhirnya lenyap, Wei Yongzheng menghela nafas lega. Selain itu, dia menemukan bahwa dia sebenarnya adalah berkah tersembunyi dan mendapat resep yang bagus. Ternyata untuk penyakit mah, belasan obat Cina itu bisa dijadikan sup dan pengobatannya menggunakan air kencing sendiri. Luar biasa, kalau di kemudian hari ada yang punya masalah seperti itu, saya pasti bisa membantunya mengobatinya. Memikirkan hal ini, dia buru-buru melangkah maju dan berkata dengan hormat, "Tuan Ye benar-benar seorang dokter ajaib di Jinling. Keterampilan medisnya sangat mengagumkan. Hari ini, terima kasih kepada Tuan Ye, keluarga Wei saya dapat bertahan hidup. Keluarga Wei akan mengingat kebaikan Tuan Ye selamanya." Orang-orang lainnya juga mengangkat tangan dan memberi hormat kepada Ye Chen. "Terima kasih, Tuan Ye, karena telah menyelamatkan keluarga Wei dari api dan air." "Saya berterima kasih." Ye Chen melirik mereka dan berkata dengan tenang, "Saya di sini bukan untuk mendengar Anda berterima kasih kepada saya." Karena itu, Ye Chen menunjuk ke arah Wei Liang dan berkata kepada Wei Yongzheng, "Karena Wei Liang telah menyelesaikan masalah keluarga Wei Anda, seperti yang Anda katakan, dia seharusnya menjadi ketua farmasi Wei sekarang, kan? Kapan Anda akan melakukannya?" Secara resmi diumumkan. Ketika Wei Yongzheng mendengar ini, jejak ketidakpuasan muncul di matanya. Dia adalah kepala keluarga Wei. Kapan giliran orang luar yang berteriak? Selain itu, bagaimana bajingan itu bisa mendapatkan posisi ketua Wei Shi Pharmaceutical? Wei Yongming di samping juga sangat marah. Ye Chen benar-benar bertindak terlalu jauh. Benar-benar membantu bajingan itu untuk merebut posisi ketua. Tahukah kamu bahwa kamu adalah putra tertua dari keluarga Wei? Wei Liang, yang telah diintimidasi selama separuh hidupnya, sangat bersemangat saat ini, dan menatap Ye Chen dengan rasa terima kasih di matanya. Saat ini, dia sudah menganggap Ye Chen sebagai orang tuanya yang terlahir kembali. Namun, Wei Yongzheng terkekeh kali ini dan berkata dengan tenang, "Tuan Ye, sejujurnya, ini adalah masalah keluarga-keluarga Wei.
belum lagi penunjukan ketua adalah masalah yang sangat penting dan memerlukan perencanaan jangka panjang. Implikasinya adalah kamu, Ye Chen, hanyalah orang luar, jangan ikut campur dalam urusan keluarga Wei. Ketika Wei Liang mendengar ini, hatinya yang awalnya bersemangat langsung jatuh ke dalam gudang es. Dia akhirnya menyadari bahwa dia telah ditipu. Dan dia dimainkan dengan buruk. Ayah sama sekali tidak siap memberikan kesempatan pada dirinya sendiri. Bahkan jika dia mengeluarkan ginseng salju berharga yang ditinggalkan ibunya untuknya, bahkan jika dia memohon pada Ye Chen untuk menyelamatkan keluarga Wei, ayahnya masih belum siap untuk membiarkan dia menjadi ketua. Pada saat ini, Ye Chen mengerutkan kening, menatap Wei Yongzheng, dan bertanya dengan dingin, Apakah kamu ingin menarik kembali kata-katamu? Wei Yongzheng berkata dengan tergesa-gesa, Tuan Ye, Anda tidak tahu apa-apa tentang ini. Apa yang saya katakan kepada kedua anjing itu pada saat itu adalah siapapun yang dapat membantu keluarga menyelesaikan masalah ini akan memiliki kesempatan untuk menjadi ketua. Wei Liang telah membuat kontribusinya kepada keluarga hari ini, tentu saja saya akan membuat catatan untuknya, dan ketika dia terpilih sebagai ketua di masa depan, secara alami dia akan memiliki peluang menang yang lebih besar. Retorika Wei Yongzheng benar-benar nakal, mengubah pernyataan aslinya bahwa siapapun yang menyelesaikan krisis akan memiliki kesempatan untuk menjadi ketua dewan menjadi mengatakan bahwa siapapun yang menyelesaikan krisis akan memiliki kesempatan untuk menjadi ketua. Dengan kesempatan ini, dia mengambil inisiatif seluruh masalah sepenuhnya di tangannya sendiri. Ibarat meletakkan koin di tangannya. Jika dia melakukannya, koinnya akan positif. Dan jika koin itu dibalik, dia akan bersikap positif sebaliknya, siapa yang bisa memenangkannya. Wei Changming, yang berada di sebelahnya, tidak bisa menahan perasaan marah saat ini. Bagaimanapun, Xiao Yiqian telah pergi dan krisis telah teratasi. Dia tidak lagi begitu takut pada Ye Chen. Dia langsung berkata, Kamu Chen, urusan keluarga Wei kami tidak seperti milikmu. Ini tidak ada hubungannya dengan orang luar. Jika kamu berakal sehat, keluarlah, keluarga Wei bukan giliranmu untuk bermain liar. Wei Yongzheng juga merupakan tipe anjing tua yang memanfaatkan orang untuk bergerak maju dan tidak memanfaatkan orang untuk bergerak ke belakang. Melihat putranya telah keluar dan merobek wajahnya, dia langsung berkata, sejujurnya, pasti ada tidak mungkin aku akan menyerahkan farmasi Wei kepada bajingan dari Gunung Changbai ini. Aku, Wei, telah bermain dengan banyak wanita dalam hidupku. Ibu bajingan ini adalah yang terburuk. Sial, dia hanyalah seorang gadis desa. Jika aku belum muda dan penuh energi, saya akan merasa tidak nyaman jika saya tidak melakukannya selama sehari, dan tidak mungkin untuk menyerangnya. Mendengar ini, Wei Liang meraung marah, bagaimana kamu bisa mengatakan itu tentang ibuku? Wei Yongzheng mengangkat alisnya, dan berteriak dengan suara dingin, apa? Kamu masih ingin menunjukkan gigimu kepadaku? Atau kamu adalah bajingan asing? Dalam hal ini, keluarga Wei telah membesarkanmu selama bertahun-tahun, dan kamu tidak tahu bagaimana membalas kebaikanmu. Menginginkan properti keluarga Wei dengan sia-sia. Menurut pendapatku, kamu harus segera keluar dari keluarga Wei mulai sekarang. Wei Liang menunduk dan berdiri terpuruk ke samping. Dia telah menerima kegagalan jauh di dalam hatinya. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu naif untuk mempercayai kata-kata Wei Yongzheng. Karena itu, tidak masuk akal untuk tinggal di keluarga Wei, lebih baik putus dengan mereka. Memikirkan hal ini, Wei Liang mengepalkan tinjunya, mengertakkan gigi, dan berkata, Oke. Mulai sekarang, aku akan memutuskan ikatan dengan keluargamu. Wei Changming sangat gembira dan berkata sambil mencibir, Kamu, bajingan, kamu masih memutuskan persahabatanmu dengan kami. Kami sudah lama ingin mengusirmu, tahukah kamu? Membesarkanmu selama bertahun-tahun tidaklah cukup untuk membuang-buang makanan. Ye Chen memandang Wei Yongzheng, dan bertanya dengan dingin, nama keluargamu adalah Wei, apakah kamu secara terang-terangan ingin membalas kebaikanmu? Wei Yongzheng berkata dengan nada menghina, ini masalah keluarga Wei, dan tidak ada hubungannya denganmu. Keluarga Wei tidak menyambutmu sekarang, jadi keluarlah. Wei Yongzheng tidak percaya bahwa Ye Chen memiliki latar belakang apapun, tapi yang ada hanya resep yang bisa menyembuhkan penyakit Xiao Yiqian. Orang seperti ini tidak boleh melakukan apapun pada dirinya sendiri. Terlebih lagi, sekarang penyakit Xiao Yiqian telah sembuh dan dia telah meninggalkan keluarga Wei. Bahkan jika dia ditabrak mobil dan meninggal saat keluar, itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Wei.
Kalau begitu, kenapa kamu masih peduli dengan Ye Chen? Bab 265. Bolak-balik Wei Yongzheng tidak melampaui ekspektasi Ye Chen. Selama ada lebih dari satu anak dalam keluarga, sulit bagi orang tua untuk memperlakukan semua orang dengan adil. Ini adalah sifat manusia. Seolah-olah wanita tua Xiao selalu merasa bahwa Xiao Churan tidak ingin meninggalkan Ye Chen karena dia tidak tahu bagaimana menyanjungnya. Xiao Wei, yang selalu mendengarkannya, tentu saja lebih menyukainya. Di mata Wei Yongzheng, dia sama sekali tidak menganggap Wei Liang sebagai putranya. Dia hanya dibesarkan di keluarga Wei sebagai pelayan selama bertahun-tahun. Bagaimana dia bisa rela mewariskan seluruh bisnis keluarga Wei kepadanya? Saat ini, Ye Chen memandang Wei Yongzheng dan bertanya dengan dingin, "Wei, mengenai posisi ketua, saya akan memberi Anda satu kesempatan terakhir. Anda dapat memikirkannya sebelum berbicara." Wei Yongzheng mencibir dan berkata, "Saya tidak perlu memikirkannya. Izinkan saya memberitahu Anda lagi, saya tidak bisa memberi Wei Liang posisi ketua. Izinkan saya mengatakan yang sebenarnya, saya tidak pernah berpikir untuk memberinya posisi itu, ketua sejak awal, meskipun sama saja saat dia menyelamatkan keluarga Wei hari ini. Di mataku, dia akan selalu menjadi anak haram yang tidak bisa berdiri di atas panggung, sampah yang lahir dari seorang wanita pedesaan di Gunung Changbai yang menggendongku di punggungnya." Saat mengatakan itu, Wei Yongzheng melihat ke arah Wei Liang lagi dan mengutuk, "Dan kamu adalah wanita jalan yang makan di dalam dan di luar. Aku telah membesarkanmu selama bertahun-tahun untuk menjadi anjing yang baik di keluarga Wei. Beraninya kamu mengingini posisi ketua? Jika saya tahu bahwa Anda memiliki ambisi serigala seperti itu, saya seharusnya tidak membawa Anda kembali, tetapi seharusnya melemparkan Anda ke Tianqi Gunung Changbai dan tenggelam setelah wanita itu meninggal." Wei Liang menunjukkan keengganan di matanya dan sangat marah, "Wei Yongzheng, kamu bisa menghinaku, tapi kamu tidak bisa menghina ibuku." "Ibumu?" Wei Yongzheng berkata dengan nada menghina, "Seorang gadis desa di kaki Gunung Changbai, yang berpikir untuk menikah denganku, memikirkannya, itu hanya akan membuatku muak." Wei Liang gemetar karena marah, nadinya menonjol, dan dia berteriak dengan marah, "Wei Yongzheng, kamu menghina ibuku 3 kali, aku akan melawanmu." Saat dia hendak bergegas maju, Ye Chen tiba-tiba menghentikannya dan berkata dengan tenang, "Jangan menyerang bajingan tua ini dengan santai. Sebagai kepala keluarga Wei dan ketua farmasi Wei, jika tersiar kabar bahwa seseorang akan bergosip tentang kamu." Begitu Ye Chen mengucapkan kata-kata ini, semua orang yang hadir tercengang. Wei Yongzheng terkejut pada awalnya, lalu tertawa dan berkata, "Kamu anak yang menarik. Apakah kamu pikir kamu memiliki keputusan akhir dalam urusan keluarga Wei?" Ye Chen mengangguk dan berkata dengan tenang, "Hari ini saya katakan dia adalah kepala keluarga Wei, dan dia adalah kepala keluarga Wei." Wei Yongzheng berkata dengan nada menghina, "Nak, karena kamu telah menyembuhkan Xiao Yiqian, aku akan mengampuni kamu sekali saja. Keluarlah sekarang, dan aku tidak akan berdebat denganmu. Jika tidak, aku akan memberitahumu bahwa keluarga Wei tidak mudah untuk dikacaukan dengan..." Wei Changning terus berteriak dari samping, "Ye Chen, aku belum melunasi utangnya denganmu terakhir kali. Jika kamu tidak tahu bagaimana menunjukkan penghargaan hari ini, maka aku akan melunasi utangnya denganmu dengan bunga." Ye Chen melangkah maju dan menamparnya berputar-putar. Tidak ada yang menyangka Ye Chen akan segera melakukannya. Semua orang di keluarga Wei ingin bergegas maju. Ye Chen tidak takut sama sekali, tetapi berkata dengan suara yang sangat arogan dan dingin, "Dengarkan aku, mulai hari ini dan seterusnya, aku, Ye Chen, secara resmi akan mengejar Wei Yongzheng dan Wei Changning ayah dan anak ke sungai dan danau. Perintah pembunuhan. Kalian yang tidak takut mati dapat membela mereka. Saya tidak keberatan menambahkan beberapa nama lagi ke dalam perintah pembunuhan. Perintah berburu Jianghu di dunia bawah tanah seperti bunga gelap di film-film Hong Kong. Setelah perintah berburu Jianghu dikeluarkan dan hadiah ditambahkan, seluruh dunia bawah tanah akan bergerak untuk memburu korban untuk mendapatkan hadiah yang tinggi." Orang yang mengeluarkan fatwa. Kobayashi Ichiro yang saat ini memelihara anjing di kandang, disuruh oleh adiknya untuk berburu dan membunuh di Jepang. Hadiahnya tidak 10.000, dan tak terhitung banyaknya orang yang sudah siap pindah. Mereka tidak akan pernah memiliki kedamaian dalam hidup ini. Ketika Wei Yongzheng mendengar bahwa Ye Chen hendak mengeluarkan perintah untuk bunuh diri dan putranya, dia langsung mencibir dan berkata, "Kamu pikir kamu hebat?
Keluarga Wei saya setidaknya bernilai 1 miliar. Saya dapat mengambil 1 miliar dan mengejarmu. Bunuh perintah. Ye Chen berkata dengan nada menghina, kamu sampah, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk mengeluarkan perintah berburu. Mengatakan itu, Ye Chen mengeluarkan ponselnya dan langsung menelepon. Segera, teleponnya terhubung, dan dia bertanya dengan hormat, Tuan Ye, pesanan apa yang Anda inginkan? Ye Chen berkata, beri aku perintah berburu, aku ingin memburu Wei Yongzheng, Wei Changming dan putranya. Hadiah 100 juta ditawarkan, ini akan mulai berlaku pada jam 12 hari ini. Keberkata, Tuan Ye, jangan khawatir, saya akan segera memberitahu seluruh kota. Segera setelah itu, ponsel Wei Changming dengan panik memunculkan pesan WeChat. Dia punya grup WeChat yang berisi beberapa keluarga yang memiliki hubungan baik dengan keluarga Wei. Kini kepala keluarga tersebut jadi gila. Changming, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Sekarang dia menawarkan hadiah 100 juta untuk kepalamu dan ayahmu. Ini akan berlaku awal malam ini. Wajah Wei Changming menjadi gelap, dia terkejut dan ketakutan. Sebelum saya dapat membalas, pesan lain telah dikirim di grup. Sialan, Wang Zenggang, kepala keluarga Wang, memberikan bonus tambahan sebesar 100 juta kepada keluarga Wei dan perintah pembunuhan Jiang Ho putranya. Qin Zenggang, kepala keluarga Qin, juga mengambil tindakan, dan sekarang bonusnya meningkat menjadi 300 juta. Ya Tuhan, keluarga Song juga sudah bergerak. Mereka langsung menambahkan 200 juta yuan, dan sekarang bonusnya sudah 100 juta yuan. Wajah Wei Changming sangat pucat, ponselnya langsung jatuh ke tanah, dan layarnya retak. Wei Yongzheng di samping buru-buru bertanya, Changming, apa yang terjadi? Wei Changming berkeringat deras dan memberitahu Wei Yongzheng tentang masalah tersebut dengan panik. Ketika Wei Yongzheng mendengar ini, dia langsung ketakutan setengah mati. Apa yang terjadi? Mengapa pemuda ini mempunyai pengaruh yang begitu besar? Dia adalah satu-satunya yang mengikuti jejaknya, dan keluarga Wang serta keluarga Qin juga menunjukkan perhatian mereka kepadanya. Yang lebih menakutkan lagi adalah keluarga Song, keluarga terbesar di Jinling, ingin menjilatnya. Siapa lelaki ini? Kurang dari sama dengan, P sama dengan, style sama dengan, padding, 0 px, margin, 0 px, box sizing, border box, lebih besar dari. Dia benar-benar ketakutan kali ini, menatap Ye Chen dengan wajah tenang, kakinya lemas, dan dia berlutut di tanah, wajahnya dipenuhi keringat dingin, dan seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali. Tuan Ye, mohon maafkan saya. Mohon maafkan saya. Wei Yongzheng juga berlutut di tanah dan mulai memohon dengan keras, Tuan Ye, saya salah. Saya memiliki mata yang buta dan tidak dapat melihat gunung. Tolong selamatkan hidup saya tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Bahkan jika saya menjadi milik Anda anjing, aku akan bersedia melakukannya. Ye Chen memandang mereka dengan dingin dan berkata dengan tenang, kamu ingin bertahan hidup sekarang. Bukankah kamu sangat sombong sekarang? Wei Yongzheng langsung menamparkan dirinya sendiri, dan menangis, Tuan Ye, saya sangat bingung, saya tidak menoleh sekarang, mohon maafkan saya. Setelah mengatakan itu, Wei Yongzheng segera berkata, Tuan Ye, mulai sekarang Wei Liang akan menjadi ketua perusahaan farmasi Wei dan kepala keluarga Wei. Apakah Anda puas sekarang? Ye Chen berkata dengan tenang, jika Anda mengatakan itu sekarang, saya akan puas, tetapi jika Anda mengatakannya sekarang, saya tidak begitu puas. Wei Yongzheng sangat ketakutan hingga hatinya bergetar dan dia buru-buru bertanya, Tuan Ye, bagaimana Anda bisa merasa puas? Ye Chen menatapnya dan Wei Changming yang berwajah pucat, dan berkata dengan dingin, bukankah kamu salah satu dari 10.000 orang yang memandang rendah Gunung Changbai dan Wei Liang, wanita yang tumbuh di bawah Gunung Changbai? Oke, kalau begitu kamu dan putra sulungmu, dalam hidup ini pergi saja ke Gunung Changbai untuk menggali ginseng, dan kamu tidak akan bisa meninggalkan Gunung Changbai selama sisa hidupmu. Berbicara tentang ini, ekspresi Ye Chen menjadi sangat dingin dan dia berkata kata demi kata, dengarkan baik-baik, kamu tidak akan pernah meninggalkan Gunung Changbai selama sisa hidupmu. Bersambung.